Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum lanjut ke pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Pertama, kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Dengan keterangan UN adalah suku ke N barisan aritmatika, A adalah suku pertama, N suku barisan aritmatika, sedangkan B adalah beda. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita saksikan contoh soal berikut ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang beberapa soal mengenai suku ke N dari barisan aritmatika. Contoh yang pertama di sini sudah Ibu Wilis tulis, yaitu misalnya di pertanyaannya adalah suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 dan seterusnya adalah, jadi yang ditanya adalah U ke-40 atau suku ke-40. Nah, setelah kita ketahui tadi, sebelum kita mengerjakan soal, maka kita akan mencari suku pertama terlebih dahulu, terus beda terlebih dahulu untuk melengkapi rumus suku KN tadi. Nah, sekarang kita tentukan untuk A itu adalah suku pertama, jadi adalah angka pertama pada barisan. Nah, di sini kebetulan 7. Ini udah Bu Wilis lingkarin. Jadi si A itu adalah 7 ya, sama dengan 7. Nah, untuk beda, tadi di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa beda ini adalah selisih antara suku kedua atau U kedua dikurang suku pertama ya. Jadi di sini berarti suku keduanya kan angka kedua ya dari barisan ini adalah 5 dikurang 7. Maka dapat bedanya sama dengan negatif 2. Sudah paham ya? Menjelaskan A dan B terlebih dahulu. Kemudian setelah kita ketahui A atau suku pertama serta B atau bedanya, maka kita deteksi dulu pertanyaannya. Kebetulan di sini yang ditanya adalah suku ke-40. Yang ditanya berarti adalah U40. Dengan begitu, karena di sini yang ditanya adalah U40 dan rumusnya adalah UN, jadi si N ini adalah sama dengan 40. Nah, kita langsung masukkan ke rumus UN yang sudah dijelaskan sebelumnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Dengan A ini adalah suku pertama, sedangkan B adalah beda. Nah, sekarang kita masukkan N-nya berapa? N-nya adalah 40. Kemudian A-nya sama dengan 7 ditambah dalam kurung N-nya sama dengan 40. Kemudian dikurang 1 dikali beda. Bedanya adalah negatif 2. Dengan begitu U40 sama dengan 7-nya kita tulis lagi. Kita selesaikan dulu di perkalian atau dalam kurung yang 40 kurang 1. 40 kurang 1 sama dengan 39 dikali negatif 2 yang beda tadi. Jadi si U40 ini 7-nya turun, 40 kurang 1 39, 39 kali negatif 2 karena di sini positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif 39 kali 2 itu 78. Nah, dengan demikian U40 sama dengan 7 ditambah negatif 78. Setelah Ibu Wilis jelaskan waktu kelas 7 bahwa negatif 78 adalah anggap saja kita hutang ya. Kemudian positif 7 itu kita anggap dengan uang. Jadi kalau kita bayar hutang dengan uang sebanyak 7, maka yang sisa banyak adalah hutang. Kalau hutang maka jawabannya adalah negatif.
78 dikurang 7 itu maka 71, negatif 71. Dengan demikian suku ke-40 dari barisan 7531 ini adalah negatif 70. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2 dengan tipe yang sama. Di sini Ibu Wilis ganti pertanyaan suku keberapa dan barisannya juga Ibu Wilis ganti ya. Nah, di pertanyaan suku ke-100 dari barisan 10, 15, 20, 25 dan seterusnya adalah. Nah, setelah pembahasan soal pertama, semoga mudah dipahami ya. Jadi kita ketahui dulu si suku pertama atau A dan juga beda. Untuk suku pertamanya adalah angka pertama pada barisan. Kalau tadi 7 berarti sekarang angka pertamanya itu sama dengan 10. 10. Ini kurang jelas, kita tulis lagi 10. Kemudian kita cari bedanya. Bedanya tadi rumusnya adalah suku kedua dikurang suku pertama. Berarti angka yang kedua pada barisan dikurang angka pertama pada barisan. Berarti di sini 15 dikurang 10. Maka bedanya positif 5. Nah, sekarang yang kita tentukan, yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah suku ke-100. Berarti kalau suku ke-100 berarti U100. Nah, jika U100 karena memasukkan ke rumus UN, maka N-nya sama dengan 100. Kita masukkan kembali rumusnya untuk mengingat kembali bahwa rumus UN itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, kita masukkan, karena di sini masih Ibu Wilis 40 tadi, maaf. Sekarang kita ganti, jadi di sini UN-nya adalah U100 ya. U100. Nah, kita masukkan. A-nya berapa? 10. Ditambah N-nya berarti 100 dikurang 1 dikali 5. Kemudian 10-nya kita tulis, ditambah 100 dikurang 1 adalah 99 dikali 5. Nah, sekarang 10-nya kita tulis kembali. Terus kita tambah dengan 99 kali 5. Jadi kita kalikan dulu 99 kali 5 ini berapa. Nah, hasilnya 99 kali 5 ini adalah 495. Dengan begitu kita tinggal jumlahkan. Maka si U100 ini sama dengan 10 tambah 495. Sama dengan berarti 505. Jadi U100 dari soal tersebut adalah 505. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini yang ditanya bukan U keberapa, melainkan adalah rumus suku ke N. Jadi di soal nomor 3 ini tipenya kita mencari rumus, kita menentukan rumus dari soal yang kita ketahui. Nah, sekarang kita baca bersama-sama soalnya. Rumus suku ke N dari barisan positif 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya adalah. Nah, untuk pembahasan sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita ketahui terlebih dahulu A-nya berapa atau suku pertamanya berapa. Di sini A-nya 5. Karena angka pertama pada barisan yang disoal adalah 5. Untuk bedanya atau B, suku kedua dikurang suku ke-1, berarti angka kedua dikurang angka pertama pada barisan yang kita ketahui, yaitu negatif 2 dikurang 5, maka bedanya negatif 7. Sekarang kita fokus ke pertanyaan, karena ini yang ditanya bukan U keberapa, melainkan rumus suku ke N, jadi yang ditanyanya adalah rumus suku ke N. Oke, kita masuk ya. Pertama kita tulis kembali soal rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena kita mencari rumus suku ke N, jadi tetap UN ya, tidak ada angka di sini. Jadi UN sama dengan kita substitusikan atau kita masukkan A-nya sama dengan 5 dikurang N-nya kita tulis N karena tidak diketahui N-nya berapa,
dikurang 1 dikali bedanya negatif 7. Nah, sekarang kita selesaikan. 5-nya kita tulis kembali. Dan ini kita kalikan. Jadi N, positif N dikali negatif 7. Positif kali negatif kan negatif. N kali 7 itu 7N. Maka dapatlah negatif 7N. Kemudian kita kalikan juga yang negatif 1 ini dengan negatif 7. Karena di sini negatif dikali negatif, maka di sini positif. Kebetulan 1 kali 7 itu adalah 7. Nah, dengan demikian kita atur, angkanya kita taruh di depan. Jadi UN sama dengan 5, positif 7-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian negatif 7N-nya kita pindahkan ke sini. Agar bisa ditambah dan mudah dipahami ya. Jadi si UN ini rumus suku ke N-nya adalah 5 tambah 7, 12. Negatif 7N-nya kita tulis saja karena variabelnya dia mempunyai variabel, sedangkan ini adalah konstanta, jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi jawabannya cukup di sini saja. Berarti rumus suku KN dari soal yang kita bahas sekarang adalah UN sama dengan 12 dikurang 7N. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini tipenya sama seperti soal nomor 3 tadi ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah rumus suku KN dari barisan 8, 12, 16, 20 dan seterusnya adalah. Jadi pembahasannya kita ketahui dulu A. Nah, A adalah suku pertama atau angka pertama yaitu 8, sedangkan beda adalah U kedua dikurang U1, maka 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jadi bedanya tadi kalau nomor 3 bedanya negatif, kalau sekarang bedanya positif ya. Nah, ditanya sekarang rumus suku KN. Kita cari rumusnya bersama-sama. Pertama kita tulis dulu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, UN sama dengan A-nya sama dengan 8 ditambah N-nya tetap tulis dikurang 1, B-nya sama dengan 4. Nah, UN sama dengan 8-nya kita tulis lagi. Di sini positif N dikali positif 4. Positif kali positif, positif. 4 kali N itu 4N. Kemudian kita kalikan negatif kali positif 4. Negatif kali positif adalah negatif. 1 kali 4, 4. Nah, sekarang kita dekatkan angkanya. Positif 8 kita tulis, negatif 4-nya kita pindah ke sini. Sedangkan positif 4N-nya kita pindah ke sini. Agar lebih enak untuk mengurang atau menjumlahkan ya. Nah, sekarang UN sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4 dan 4N-nya kita tulis. Karena tidak bisa dijumlahkan ya, karena ini punya variabel dan ini konstanta. Nah, sebenarnya seperti ini sudah selesai. Tapi jika suatu saat kalian bertemu dengan pilihan ganda dan tidak ada jawabannya, maka kita sederhanakan sesederhana mungkin. Ini 4 ditambah 4N itu kan bisa kita bagi 4. Jadi 4 bagi 4 itu 1, 4N bagi 4 itu adalah N. Ya. Tuh. Jadi rumus dari soal yang kita ketahui adalah UN sama dengan 1 plus N. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau jika disubstitusikan rumus UN menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N kurang 1 kali B. Agar lebih mudah dipahami, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal deret aritmatika. Kalau tadi 4 soal pertama kita membahas tentang barisan aritmatika, sekarang kita membahas tentang soal deret aritmatika. Telah kita ketahui kalau deret itu adalah merupakan jumlah dari barisan. Kita langsung saja ya masuk ke contoh soal. Di sini diketahui suatu deret aritmatika adalah 5, 15, 25, 35 dan seterusnya.
Nah, di sini ditanya berapakah jumlah suku pertama atau deret 10 suku pertama dari deret aritmatika yang tadi saya bacakan. Nah, untuk manualnya tidak pakai rumus, ini sama saja seperti ini anak-anak. Jadi 5 tambah 15 ditambah 25 tambah 35, gitu kan pegel ya ngitungnya. Jadi kita masukkan saja ke rumus deret aritmatika yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Pertama-tama sama seperti 4 soal sebelumnya, kita ketahui dulu n-nya berapa. Karena ini yang ditanya adalah jumlah suku 10 suku pertama, berarti n-nya adalah 10. Kemudian A-nya sama dengan 5 karena angka pertama dari barisannya pada soal itu adalah 5. Kemudian bedanya adalah suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 15 kurang 5 sama dengan 10. Nah, untuk rumusnya ini adalah Ibu memasukkan rumus yang ada A dan bedanya ya. Tadi kan sama saja seperti ada yang A ditambah UN tadi ya. Nah, untuk detailnya soal seperti ini kita masukkan rumus SN. Ini sama saja ya, sama-sama rumus deret aritmatika. Masukkan SN sama dengan 1/2N dikali dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, sekarang kita masukkan karena N-nya 10 jadi S10. 1/2, N-nya 10, 2, A-nya dikali 5, berarti si 2A ini 2 kali 5. Kemudian ditambah N kurang 1 atau 10 kurang 1 dikali beda. Karena bedanya 10 jadi kali 10. S10 sama dengan 10 bagi 2 itu kan 5 ya. Makanya di sini dapat 5. Jadi 10 ini bagi 2 itu kita coret, ini sama dengan 5. 2 kali 5 10 ditambah 10 kurang 1 itu 9 dikali 10 yang ini. Kemudian S10 sama dengan 5-nya turun, 10-nya kita tulis lagi, 9 kali 10 dulu kita kerjakan. Berarti 9 kali 10 90. Kemudian S10 sama dengan 5-nya turun dikali dalam kurung ini semuanya. 10 tambah 90 sama dengan 100. Jadi S10-nya sama dengan 500. Nah, jumlah deret aritmatika pada soal dengan memakai rumus itu sama dengan 500 ya. Ini kan sukunya baru 5 ya, 1 2 3 4. Baru 4. Nah, kalau 10 angka itu jumlahnya berapa dari awal sampai akhir? Kan ribet ya, kita tambahin, kita 5 tambah 15, oh 20. 20 tambah 25, oh 45, kan capek ya. Jadi pakai rumus saja biar lebih mudah. Semoga mudah dipahami ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal deret aritmatika yang kedua, yaitu tipe kedua ya. Nah, untuk tipe kedua ini, jadi dia diketahuinya tidak berupa barisan. Jadi kita belum mengetahui A-nya berapa dan bedanya berapa. Nah, soalnya seperti ini. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiganya itu sama dengan 24 dan suku keenamnya itu sama dengan 36. Sedangkan pertanyaannya, jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah. Nah, di sini kan kita tahu nih, soalnya itu tidak berbentuk barisan seperti soal yang pertama tadi 5,15,25, tapi bentuknya seperti ini. Nah, untuk soal seperti ini, maka sebelum kita masukkan ke rumus deret aritmatika yang SN sama dengan 1/2N dikali 2A plus N kurang 1 kali B tadi, berarti kita harus cari tahu dulu nilai A dan B-nya berapa, nilai suku pertama atau bedanya berapa. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ketahui terlebih dahulu, di sini suku ketiga sama dengan 24. Berarti U3 sama dengan 24. Sedangkan suku ke-6 sama dengan 36. Berarti di sini U6 sama dengan 36. Ditanyanya adalah jumlah 15 suku pertama, berarti adalah S15 yang ditanya. Nah, kita untuk mencari A dan B itu dengan cara eliminasi atau menghilangkan dan substitusi atau menggantikan. Jadi kita cari dulu A dan B-nya agar bisa masuk ke rumus yang sebelumnya tadi. Caranya seperti apa? Kita mulai dari eliminasi. Nah, untuk eliminasi ini kan kita masukin ke rumus UN.
terlebih dahulu rumus UN itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kita masukin suku ketiga itu kan U3, A-nya kan nggak ada, berarti kita tulis A, ditambah N-nya 3, jadi 3 dikurang 1 dikali B. Maka si U3 ini dapatlah A ditambah 3 kurang 1, 2 dikali B jadi 2B sama dengan 24. Dapatlah persamaan 1. Jadi persamaan satunya itu didapat dari U3 ini sama dengan A ditambah 2B sama dengan 24. Kita cari dengan cara yang sama untuk U6 sama dengan 36. Jadi U6 itu A-nya kita tulis A ditambah N-nya kita tulis 6 dikurang 1 dikali B. B-nya juga nggak ada. Jadi U6 ini sama dengan A 6 dikurang 1 sama dengan 5 dikali B, 5B sama dengan 36. Jadi ini adalah persamaan keduanya didapat dari suku ke-6 adalah A ditambah 5B sama dengan 36. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan pertama tadi A ditambah 2B sama dengan 24 dengan persamaan kedua A ditambah 5B sama dengan 36. Untuk proses eliminasi itu kita menghilangkan yang sama. Nah, kebetulan di sini yang sama adalah A. Agar menghilang atau hilang itu maka kita kurang ya. Jadi A dikurang A kan habis nih, harus hilang. Namanya eliminasi kan menghilangkan. Jadi 0. Jadi 2 dikurang 5 itu kan sama seperti positif 2 negatif 5 ya. Berarti di sini negatif 3B karena 2 kurang 5 itu negatif 3 sama dengan 24 dikurang 36 itu sama dengan negatif 12. Nah, sekarang di sini negatif 3B sama dengan negatif 12. Nah, sekarang kita bikin B-nya sendirian. B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 yang di sebelah B. Jadi negatif 3. B sama dengan karena ini negatif bagi negatif jadi positif, 12 bagi 3 itu 4. Nah, berarti di sini kita sudah tahu B-nya itu sama dengan 4. Nah, sudah kita ketahui tadi B-nya sama dengan 4 ya, hasil dari eliminasi. Maka sekarang kita saatnya mensubstitusikan atau menggantikan B itu dengan angka 4. Kita boleh pakai persamaan 1 atau persamaan kedua. Jadi kita gantikan B itu dengan angka 4 agar mendapatkan nilai A. Di sini saya pakai persamaan pertama, misalnya A ditambah 2B sama dengan 24. Maka ini kita ganti B-nya menjadi 4 ya. Berarti 2B itu 2 dikali 4 sama dengan 24. A ditambah 2 kali 4 itu 8 sama dengan 24. Nah, kita bikin sendiri si A ini. A berarti 8 ini pindah ruas ke dekat 24 ya. Karena di sini positif, untuk pindah ruas jadi negatif. 24 negatif 8 berarti A sama dengan 24 kurang 8 itu adalah 16. Nah, sekarang kita udah tahu A-nya sama dengan 16. Berarti di sini B-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 16. Karena A dan B-nya sudah diketahui, A tadi 16, sedangkan B adalah 4, kita peroleh dari eliminasi dan substitusi tadi, maka sekarang kita sudah bisa memasukkan rumus ke rumus deret aritmatikanya. Seperti kita ketahui, rumus deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan 1/2n dikali 2a plus n kurang 1 kali b. Nah, sekarang kita masukin Sn, n-nya kan 15, jadi S15 ya. 1/2, n-nya 15, 2a itu a-nya tadi 16, berarti 2 kali 16 ya. Ditambah n-nya 15 kurang 1 dikali bedanya tadi 4. Nah, karena 15 bagi 2 itu 1 kali 15 per 2. Nah, ini kan tidak bisa pas ya angkanya koma-koma kalau 15 dibagi 2. Jadi kita diamkan dulu, kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. 2 kali 16 itu sama dengan 32 ditambah 15 kurang 1 14 dikali beda tadi 4. Kita tulis lagi 15/2, 32-nya kita tulis,
Kemudian 14 dikali 4 itu sama dengan 56. Nah, sekarang kita jumlahkan. 15 per 2-nya kita tulis lagi, dikali 32 ditambah 56 itu sama dengan 88. Nah, sekarang karena 88 itu genap, jadi kita bisa coret. Tidak harus 15 bagi 2 ya. Jadi di sini 88 bagi 2 itu sama dengan 44. Jadi kita tinggal kalikan 15 kali 44, maka hasilnya 660. Jadi dari soal yang kita ketahui ini, jumlah 15 suku pertama deret aritmatika pada soal adalah 660. Ingat ya, karena ini tidak ada barisannya, maka belum ada A dan B-nya. Untuk mencari A dan B-nya itu sebelum masukin ke rumus SN, maka dicari dengan eliminasi dan substitusi. Semoga kalian paham ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.